Teman-teman, kabar baik nih buat kalian. Ternyata ke Mekah itu banyak jalannya. Gak cuma naik pesawat, ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki. Nah, bahkan ada yang naik sampan. Nah, jadi ini semacam jihad spiritual. Bahkan beberapa hari ini saya kagum dengan sosok Akang Firdan, seorang influencer Instagram yang keren banget dan bikin iri pengalamannya selama road to Mekah. Hari ke-72 berpikiran dari Indonesia menuju ke Mekah via darat. Selamat datang di Lembah Hunja, sebuah lembah bergunung yang terletak di region Gilgit-Baltistan di Pakistan, dan lembah ini tuh terletak di ujung utara Pakistan nih. Lembah ini tuh dikelilingi pegunungan Karakoram yang berketinggian 7 ribuan mdpl semua nih. Waduh, ini udah kayak dikelilingi raksasa sih. Jadi setelah kemarin melewati perbatasan Cina dan Pakistan, aku pun istirahat di Lembah Hunja nih. Dan nama daerahnya tuh Karimabad nih. Di sini aku menginap di sebuah hotel yang harganya tuh 150 ribuan. Nama hotelnya tuh Tourist Cottage Hunja. Pemiliknya tuh baik banget nih. Plus view dari hotelnya tuh ini bagus asli. Bahkan gak hanya Kang Firdan, ada beberapa orang yang sudah sampai Mekah dan nyaris fenomena gerakan pergi ke Mekah lewat jalur darat merebak. Ada yang pakai cara gila dengan naik sepeda hingga jalan kaki, dan cara paling gila dan konyol ya seperti cara Kholili ini. Ya, dia road to Mekah pakai sampan. Kurang gila apa dia? Tapi apapun itu, mungkin kita kira ini sekedar iseng. Kagak bro, beneran. Toh buktinya mereka beberapa ada yang beneran sampai sana loh. Ini bukti bahwa keimanan itu diuji. Dari sudut pandang altruism, mereka ini seakan berkorban agar inspiratif di mata orang lain. Mereka kasih lihat ke dunia bahwa Mekah itu bisa dicapai dengan usaha keras, bukan cuma dengan isi saldo rekening Anda. Bahkan kalau kita baca experience theory, mereka dapat lebih dari sekedar ibadah. Mereka keliling dunia, kenal budaya baru, ngerasain susahnya safar beneran. Bukan cuma naik pesawat 10 jam, nyampe terus tidur di hotel bintang 5. Enggak. Lebih dari itu, mereka punya pengalaman yang lebih fantastis daripada naik pesawat. Belum lagi, Contagion Social Learning mengungkap bahwa perjuangan mereka ini bisa menular loh. Ya lihat aja, banyak orang berbondong-bondong pergi ke Mekah lewat jalur darat yang sekarang lagi ngetren. Dan kabar baiknya, banyak orang jadi sadar bahwa ibadah itu bukan soal kemudahan, tapi kesungguhan. Lalu, apakah kita akan dukung? Ya, tentu dong, kita harus dukung kebaikan. Tapi, tunggu. Bro, kok makin kesini kok kayak ada yang aneh ya? Kok kalau kita lihat perjalanan spiritual beberapa orang makin banyak link donasinya, bahkan ada yang terkesan ngemis. Ya padahal perjalanan beberapa orang beneran gak masuk akal. Perlu bukti. Lihat ini, gila gak tuh? Mirisnya jangan-jangan ini bukan sekedar perjalanan ke Mekah, tapi perjalanan ke algoritma. Jangan-jangan bukan haji yang dikejar oleh mereka, tapi sponsorship. Kita nggak tahu loh. Tapi ingatlah, jangan mudah tersentuh sama cerita tragis yang endingnya adalah QRIS. Tahu nggak? Nabi Ibrahim dulu bangun Ka'bah kagak ada namanya crowdfunding. Nabi Musa yang nyebrang Laut Merah kagak ada tuh namanya endorsement. Namun kita lihat sekarang zaman makin aneh. Kok bisa-bisanya agama sekarang jadi marketing campaign? Sadar bro, sadar. Sebagai kesimpulan, bro, kalau emang niatnya ibadah, jangan sampai tergelincir.
Jangan sampai ibadah lu jadi sekedar komoditas. Niatkan karena Allah, bukan karena endorsement, bukan karena sponsorship. Namun, sebagai penutup, kalau emang bener niatnya tulus, pengen ke Mekah, pengen ke Madinah, pengen umroh, atau bahkan pengen haji, dan ternyata mereka ini punya skema perencanaan perjalanan ke Mekah yang jelas, rute yang jelas, ya mereka ini patut kita bantu sih. Semoga niatnya lillahi ta'ala. Terima kasih.